Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Indonesia sudah 2 kali berturut-turut paling tinggi. Pada 12 Juli lalu, penambahan kasus baru di Indonesia paling tinggi dengan lebih dari 40.000 kasus. Angka kematian Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia. Kondisi tak jauh beda terjadi pada data 13 Juli kemarin. Dengan lebih dari 47.000 kasus, Indonesia berada di atas Brasil, Spanyol, bahkan India. Rem darurat yang ditarik pemerintah memang belum bisa menahan laju penularan corona di tanah air. Sampai akhir bulan kita harus benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan kita, dan ini sangat ditentukan oleh ketegasan kita, disiplin kita untuk mengurangi pergerakan. Itu yang paling saya rasakan adalah rasa empati saya yang lebih diuji ya. Kalau lelah pasti semua tenaga kesehatan di sini untuk saat ini pandemi yang kedua ini pasti semua lelah. Tapi terlepas dari lelah, yang kita lebih rasakan adalah empati kita teruji sekali. Karena pasti sekali lagi pasti datang ke sini dengan kondisi yang sedang luka yang berat sudah sangat banyak, dan datang ke sini pun kebanyakan juga ada juga yang tidak tertolong karena susah mencari rumah sakit. Masyarakat dapat melakukan pembatasan sosial untuk menekan kasus penularan COVID-19. Apa yang dimaksud dengan pembatasan sosial? Sudah kita ketahui bahwa penularan virus COVID-19 sangat cepat dan mudah melalui droplet dari bersin atau batuk orang yang terkontaminasi dan dapat bertahan selama beberapa jam pada barang-barang yang terkena droplet tersebut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembatasan sosial. Pembatasan sosial juga disebut pembatasan fisik atau secara informal disebut jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi non-farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain, serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Yang perlu dilakukan masyarakat dalam pembatasan sosial adalah: yang pertama, membatasi jarak tertentu dari orang lain sebesar 1,5 meter atau kira-kira 4 langkah. Tidak hanya dengan orang asing, tetapi juga dengan saudara, teman, dan tetangga yang tidak berada dalam satu rumah, karena kita tidak pernah tahu kondisi kesehatan mereka saat itu. Yang kedua, menghindari keramaian atau berkumpul bersama dalam kelompok besar, mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain, terutama hindari kerumunan di tempat tertutup dan minim sirkulasi udara. Yang ketiga, hindari berkunjung atau dikunjungi di dalam rumah. Yang keempat, jika terpaksa ada keperluan kunjungan, lakukan di tempat terbuka dan tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan mencuci tangan saat datang dan pulang. Yang kelima, menggunakan masker saat bertemu dengan orang lain, bahkan hanya ketika membeli sayuran atau kebutuhan pokok di sekitar rumah. Yang keenam, tidak makan di rumah makan atau warung atau makan dimanapun bersama dengan banyak orang. Yang ketujuh, tidak berpergian atau bertemu dengan orang lain dan tinggal di rumah jika merasa tidak enak badan atau sakit seperti demam, flu, batuk, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa, atau gejala COVID-19 lainnya. Yang kedelapan, jaga ketat protokol kesehatan kita, seperti memakai masker dan menjaga kebersihan diri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.